Saya ada cerita, ada seorang laki-laki yang keluar dari rumah, kemudian beberapa saat dari rumah dia berjalan, tiba-tiba dia menemukan sebuah koin. Dari koin itu kemudian dia bawa ke pasar, sampai di pasar dia bertemu dengan seorang kolektor benda-benda kuno dan dia mengatakan, "Oh, ini koin ini luar biasa dan saya mau berani membeli 100.000." Dan si laki-laki itu mengatakan, "Oh, silakan saja, toh saya juga hanya menemukan." Jadilah koin itu berpindah dan si kolektor memberikan uang 100.000. Dari uang 100.000 itu dia berjalan di pasar lagi dan dia melihat ada setumpuk kayu yang dia pikir mungkin nanti di rumah dia bisa buat rak atau apapun dengan kayu yang dia beli. Berapa harga kayu itu? Ternyata harganya 100.000. Persis sama dengan harga uang yang dia terima dari penjualan koin. Akhirnya dia buat kesepakatan dengan tukang penjual kayu itu, dia bawa kayu itu jalan menuju rumahnya. Di dalam perjalanan ternyata dia bertemu dengan seorang pengusaha mebel dan dia pada saat itu sedang membutuhkan kayu yang kebetulan sama persis dengan kayu yang dibawa oleh laki-laki itu. Apa yang terjadi? Si tukang mebel itu bersedia membeli kayu yang dibawa oleh laki-laki itu dengan harga 500.000. Wow, luar biasa, dari 100 menjadi 500. Dan si laki-laki mengatakan, oke deh, toh saya juga masih bisa membeli kayu yang lain. Maka terjadilah transaksi jual beli kayu. Si laki-laki melanjutkan perjalanan dengan membawa uang 500.000. 500.000 dia terus melewati sebuah toko kain. Dengan toko kain itu dia bilang mungkin saya bisa membelikan kain untuk istri saya di rumah supaya saya bisa memberikan sesuatu yang mungkin istrinya membuat senang. Dengan uang 500 dia bisa membeli bahan, bahan itu jumlahnya cukup banyak dan dia bawa. Di dalam perjalanan pulang dia kebetulan bertemu dengan seorang penjahit. Penjahit mana sangat membutuhkan kain dan kebetulan kainnya juga cocok seperti yang dibawa oleh si laki-laki itu. Si penjahit mengatakan dengan sejumlah kain itu dia bisa membuat banyak pakaian dengan harga yang keuntungannya berlipat-lipat. Maka dia mengatakan kepada si laki-laki, "Wahai laki-laki, maukah kain itu saya beli dengan harga 1 juta?" Wow, tambah luar biasa. Si laki-laki mengatakan, "Silakan saja kalau kamu memang berminat." Berpindahlah kain ke tukang jahit dan penjahit membayar sejumlah 1 juta rupiah. Laki-laki membawa uang 1 juta dan dia mengatakan, ini cukup untuk membeli sebuah emas. Satu buah emas yang cantik untuk istrinya. Senilai 1 juta rupiah. Dibelilah emas itu dari toko emas terdekat dari toko penjahit itu, kemudian dia pulang. Begitu dia dalam perjalanan pulang, mendekati rumahnya 100 meter sebelum rumahnya, karena dia ternyata sudah diikuti oleh penjahat perampok dari toko emas itu, sudah diikuti. Dan si laki-laki itu kemudian dirampas sedemikian rupa dan diambil emasnya, lari. Pada saat yang sama istrinya melihat bahwa suaminya dipukuli, dirampok gitu, dan dia teriak membantu. Ketika si istri membantu si suami, rampoknya sudah lari. Kemudian si istri bertanya, "Kamu tadi dirampok ya?" "Iya." Gitu. "Terus apa yang diambil?" Dan si laki-laki ini mengatakan, berpikir gitu. Kalau saya berkata bahwa yang diambil adalah emas yang akan diberikan kepada dia, kepada istrinya, maka tentu istrinya akan sedih, akan marah. Bahkan lebih rela emasnya ada dan dia tidak selamat mungkin. Maka kemudian dia berpikir, mungkin saya tidak akan mengatakan ya itu saja. Maka dia kemudian mengatakan kepada istrinya, "Oh, aku tadi dirampok dan yang diambil adalah satu buah koin kuno." Dan istrinya mengatakan, "Oke, yang penting kamu selamat." Nah, apa kesimpulan dari cerita ini? Bagaimana ketika kita menghadapi suatu masalah, sebenarnya nilai positif apa yang bisa kita ambil?
bahwa semua ini sebenarnya adalah bagian dari perjalanan hidup. Semua ini sebenarnya hanya titipan Tuhan. Kapanpun, dimanapun itu bisa diambil. Maka saya berharap kita akan bisa lebih arif, kita akan lebih bijak, agar kita tidak mudah emosi. Sekian dari saya, terima kasih. Bye.